Lalu sebenarnya apa motif pelaku sampai melakukan pemotongan atau memutilasi korban? Apakah ini bisa menjadi tujuan pelaku untuk menghilangkan barang bukti sebenarnya? Kami segera hadirkan perbincangannya dengan Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meilala. Dan kami masih mencoba menghubungi Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi sampai saat ini. Selamat pagi, Bang Adrianus. Selamat tahun baru. Selamat pagi, selamat tahun baru. Ya, Bang Adrianus, tanpa ingin bermaksud untuk mendahului kepolisian begitu, eh, Anda melihat ini profesional atau bukan? Banyak kasus mutilasi itu dilakukan oleh orang dengan perencanaan yang begitu terencana, sedemikian rupa begitu. Apakah ini termasuk yang sangat terencana menurut Bang Adrianus? Saya memakai terminologi yang lain, ini tipikal, ya, atau dengan kata lain sesuai dengan pola dari kejahatan-kejahatan mutilasi yang lalu, ya. Hmm, Dilakukan di tempat yang yang aman bagi si pelaku, dalam hal ini di rumah kontrakan kelihatannya, ya, lalu kemudian disembunyikan dengan cara yang menurut pelaku dirasakan handy, mudah untuk dibuang, ya, mudah ya, untuk dibawa ke tempat lain, lalu kemudian dimutilasi dalam satu format yang dianggap pas, memang belum dibuka oleh kepolisian tentang berapa potongan, ya, dan potongannya ya. bagaimana, tapi minimal ada berita yang mengatakan bahwa sudah dipotong-potong secara baik begitu ya, sehingga kemudian mudah untuk dibuang. Hmm, Nah, yang terakhir adalah bahwa pelaku kemudian memang berniat untuk melarikan diri atau untuk menyembunyikan korban tersebut dalam rangka agar tidak ketahuan. Nah, inilah adalah hal-hal yang tipikal yang ya. terlihat dari sekitar 300 kasus mutilasi yang pernah terjadi di Indonesia selama 2 dekade terakhir ini. Demikian. Ya, jadi modusnya selalu seperti itu. Dimutilasi ini adalah agar memudahkan untuk menghilangkan barang bukti korban, kira-kira begitu. Nah, kalau melihat keterangan yang kita dapatkan, ya kalau kami mendapatkannya dari media selama ini dan juga dari kepolisian, dikatakan bahwa ini sebetulnya sudah cukup lama dimutilasinya, tapi tampaknya belum dijalankan untuk entah dibuang, entah disembunyikan di mana. Apa yang Anda analisa dari sini, Bang Adrianus? Eee, ada Dia 2 dia tidak kemungkinan. profesional atau dia kebingungan untuk mencari cara untuk menghilangkan jejak ini, Betul Bang sekali, Adrianus? ada 2 kemungkinan. Pertama, yang bersangkutan itu bingung, mau Hmm, ditanamkan di mana, mau dibuang di mana, mau dikubur di mana. Ini tentu bukan hal yang mudah ya, mengingat yang bersangkutan juga bukan orang yang, tinggal di situ, dia hanya kontrak di situ kelihatannya. hmm, Dia harus mencari tempat yang lebih safe dari segi, pemakaman jenazah tersebut, yang pertama. Yang kedua, tampaknya juga ada kesulitan dalam rangka pengangkutan. Ya, jadi bayangkan kalau jenazah itu 50 kilo saja, maka tentu perlu diangkut dengan kendaraan. Nah, ini yang kemudian nampaknya susah untuk dicari oleh yang hmm. bersangkutan. Tapi saya lebih menduga pada yang pertama, sehingga kemudian, yang bersangkutan butuh waktu untuk kemudian memakamkan, jenazah tersebut. Demikian. Ya, jadi kalau mengapa dimutilasi, tampaknya kita sudah bisa mendapatkan gambarannya. Ini dari sekian banyak kasus, ini cara untuk kemudian menghilangkan korban, menghilangkan jejak begitu. Tetapi kasus utamanya jelas adalah ini pembunuhan, begitu ya, Bang Adrianus. Dan ini yang harus kita tunggu, apa sebenarnya motif, siapa korban ini dan lain-lain. Nah, ini yang masih belum jelas. Begitu, Bang Adrianus? Betul sekali. Jadi memang pertama-tama terjadi pembunuhan dulu, lalu kemudian dimutilasi. Orang seringkali langsung loncat ke mutilasinya. Jangan Iya, lupa bahwa setelah pembunuhan terjadi, ada 2 pilihan pada diri pelaku, apakah dia yang lari, dia yang bersembunyi dari kejaran polisi misalnya, iya. atau yang kedua dia tidak usah lari, tapi si korban yang kemudian dihilangkan. Sehingga kemudian dia bisa mengatakan bahwa dia punya alibi dan seterusnya. Nah, yang bersangkutan memilih yang kedua, tetapi tadi tidak punya punya satu cara yang dia pikir baik, yakni memutilasi, tapi kemudian tidak buru-buru mengemumikan jenazah, alhasil kemudian, dia kemudian terungkap untuk kejahatan seperti itu, demikian. Ya, menarik juga bahwa sebetulnya kasus ini jadi terungkap
karena ada laporan dari keluarga terduga pelaku, laporan orang hilang. Karena terduga pelaku ini sempat tidak ada kabar sejak tanggal 23 Desember lalu. Dari sisi ini, apa yang Anda analisa berkaitan dengan sebenarnya terjadi tindak kejahatan? Kita masih belum jelas mutilasinya dilakukan di mana atau pembunuhannya dilakukan di mana, tetapi bisa jadi kontrakan di Bekasi ini menjadi tempat kejadian perkara sebetulnya dan berada di tengah tempat masyarakat, artinya bukan suatu tempat yang tidak ada orang di situ, cukup ramai. Apa yang Anda analisa dari bisa terjadinya kejahatan semacam ini dan menggunakan gergaji listrik yang dalam bayangan saya seharusnya ada bunyinya. Hal semacam ini, Bang Adrianus? Ya, 3 hal. Pertama, kelihatannya memang pelaku ini sedang bubrah ini. Sedang kacau latar belakangnya, dikejar kontrakan, mungkin juga sedang bermasalah dengan keluarga. Lalu kalau kita memakai pendekatan wanita lain juga sedang bermasalah dengan wanita lainnya. Yang kemudian lalu memilih langkah cepat yakni menghilangkan nyawa si wanita lain tersebut dan kemudian memutilasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal gergaji listrik itu memang mungkin ada kaitannya dengan bahwa yang bersangkutan itu memang bekerja di kontraktor bangunan, sehingga tentu relatif terbiasa dengan soal gergaji listrik tersebut. Dari pengalaman berbagai kasus mutilasi, memang soal pilihan mutilasinya, bagaimana dia memotongnya, pelaku memotongnya, itu memang ada kaitannya dengan kedekatan dia dengan senjata tersebut atau dengan alat tersebut. Sebagai contoh misalnya ada seorang tukang soto ya terbiasa untuk motong-motong daging gitu ya, maka kemudian ketika dia memutilasi suaminya, dia pergunakan pisau tersebut. Jadi ada kedekatan lah. Dan yang ketiga, betul sekali Mas bahwa lokasi yang ada di sekitar pemukiman itu memang tidak mudah bagi dia untuk membunuh, memutilasi dan membuangnya secara cepat. Tapi yang pasti adalah bahwa dia memang sudah nyaman di lokasi itu, dia tahu situasinya, dan yang pasti adalah bahwa dia lakukan itu di kamar mandi. Di mana kemudian lalu air yang bercampur darah, ini memang nggak enak ngomongnya Ya. itu kemudian segera bisa larut dan tidak terlihat oleh warga. Nah ini juga kemudian tentu menjadi perhitungan bagi dia mengapa dia memutilasi korban di kamar mandi. Demikian. Ya, cukup terbayang bahwa kalaupun kita masih menunggu sekali lagi tanpa ingin mendahului apa yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh kepolisian, semuanya sebetulnya sudah bisa cukup diterkalah apa yang sebenarnya terjadi. Saya ingin sedikit saja, Bang Adrianus, berkaitan dengan bahwa kasus ini terbongkar karena sebuah laporan orang hilang dan kemudian sebenarnya sudah ada kecurigaan dari masyarakat di sekitar karena adanya bau dan lain-lain. Nah, sebagai sebuah pelajaran lah, bagaimana kemudian kita yang mungkin berada di sebuah lingkungan bisa sebutlah mencurigai sebuah tindak tanduk seseorang, sehingga kemudian bisa saja laporan kita kepada siapapun, kepada pihak berwajib, kepada RT RW mampu mencegah sebuah tindak kejahatan. Paling tidak belajar daripada kasus ini, apa yang seharusnya bisa terjadi di tengah masyarakat, Bang Adrianus? Yang pertama kan laporan orang hilang bukan dari warga, tapi dari istri. Keluarga, ya. Iya. Dan ini mengindikasikan bahwa Polri memang responsif ya. Jadi saya Ya. tidak membela kepolisian, tapi kelihatannya dengan begini memang Polri merespons setiap pengaduan dengan cara mendatangi lokasi di mana KTP ya atau minimal keterangan dari istri tentang di mana si tersangka tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa walaupun tinggal di tempat yang padat dan ya boleh dibilang kampung begitu ya, tapi kan masalahnya kita semua punya privasi. Dan kita sudah mencoba untuk menghargai privasi tersebut. Itulah yang seringkali membuat betapapun ada perilaku yang aneh, suara yang aneh, bau yang aneh, membuat kita sebagai warga yang walaupun tetangga tidak berani ya untuk kemudian melakukan sesuatu. Ya tentu dalam hal ini memang ada bagusnya untuk mengontak RT, RW atau misalnya Babin Kaptipmas. Masalahnya juga orang tidak memiliki mungkin semacam keberanian untuk itu. Iya. Nanti dianggap sebagai tukang lapor sana, lapor sini yang lalu malah merusak hubungan dengan tetangga tersebut. Iya. Begitu. Ya, nah hal semacam ini yang mudah-mudahan bisa kita lihat lagi. Kalau dari sekian banyak
kasus mutilasi terhadap korban begitu, Bang Adrianus. Eh, Apa yang Anda kemudian, ini bukan sesuatu yang kasus yang apa saya menyebutnya khusus, spesial, atau akan sulit bagi kepolisian untuk segera memecah kasus ini, menuntaskan kasus ini, menurut Anda? Tidak sulit karena seluruh penanda tubuh, ya ini mengasumsikan bahwa seluruh bagian-bagian tubuh dari jenazah itu ada pada box Hmm. tersebut. Maka ketika seluruh penanda tubuh itu masih ada, maka dengan mudah kemudian bisa dicocokkan dengan data-data antemortem ya. Data-data sebelum korban meninggal yang mungkin ditemukan pada pada apa namanya pada pakaian atau mungkin juga sudah ada apa namanya keluarga korban yang melapor sehingga kemudian Ya, bisa ditemukan DNA-nya. Nah, bayangkan misalnya kalau penanda-penanda tubuh ini sudah hilang, ya sengaja dihilangkan lebih dulu oleh korban misalnya sebagaimana contoh misalnya pada kasus ditemukannya bagian-bagian tubuh di jalan tol ya. Jadi hmm, ada kepala yang dilempar kemana, lalu kemudian tangan dilempar kemana dari kendaraan yang melaju, tentu bisa dibayangkan tingkat kesulitannya. Tapi ketika semuanya berkumpul dalam satu lokasi, di situ tersangka kelihatan, demikian juga korban kelihatan, dan boleh dibilang jalan ceritanya juga kemudian cukup jelas, maka tentu hal ini tidak akan terlalu sulit untuk diungkap oleh kepolisian. Begitu. ya. Jadi ini tinggal menunggu saja identifikasi korban, mungkin dari pengakuan terduga pelaku juga sudah akan muncul, dan ini akan lebih diketahui segera mengapa terjadi pembunuhan ini. Ini Anda menduga dalam waktu singkat, sebentar lagi pihak kepolisian sudah akan bisa membeberkan ini semua kepada kita masyarakat. Begitu Bang Adrianus? Saya yakin karena tadi si pelaku tidak lagi berada dalam situasi melarikan diri sehingga dengan mudah bisa dikejar pengakuannya. Dan mungkin juga dalam hal ini polisi bisa kemudian mengejar pada bagaimana keputusan untuk melakukan mutilasi dan bagaimana proses-proses mutilasi dari berbagai kasus yang ada itu terjadi proses dehumanisasi. Jadi pelaku tidak lagi melihatnya sebagai orang ya, tapi sudah melihat sebagai sekedar barang. Nah, itu yang kemudian lalu membuat yang bersangkutan pelaku lalu menjadi dingin ya dan tega untuk memutilasi korban yang sudah dibunuhnya itu. Jadi pertama sudah dibunuh, kemudian dimutilasi. Jadi bayangkan proses dehumanisasi ya, dianggap Ya. sebagai sekedar binatang gitu ya, atau mungkin benda mati saja gitu ya. Hal mana memungkinkan kemudian mutilasi dilakukan sampai pada potongan-potongan yang tak terhitung. Mungkin begitu. Ya, eh, mungkin bagian-bagian akhir dari obrolan ini, Bang Adrianus, dari sisi bagaimana kasus ini kemudian terjadi, saya ingin menyebut bahwa mengapa upaya melakukan penghilangan jejak mutilasi ini bisa dibilang cukup sering sekarang kita dengar begitu. Eh, Apa analisa Anda berkaitan dengan tindak-tindak kejahatan seperti ini yang kemudian membuat orang orang yang mungkin nanti kita akan dengar terduga pelaku ini sebetulnya orang yang biasa saja, belum punya track record atau catatan kejahatan misalnya. Mengapa orang sampai kemudian oke melakukan pembunuhan karena mungkin nanti terdesak sesuatu, tetapi melakukan mutilasinya sedemikian rupa. Eh, dan ini makin sering terjadi, taruhlah begitu. Itu apa analisanya dari sisi kriminologi pada saat ini, Bang Adrianus? Dari berbagai kasus yang ada, itu ditarik garis begini, bahwa ketika seseorang sudah membunuh, maka ada dua pilihan, apakah dia yang lari atau korban yang dibuang, dimutilasi agar si pelaku tidak usah lari, gitu ya. Dengan kata lain bisa berpura-pura atau bisa Hmm, tampil biasa, gitu ya. Itu kelihatannya adalah bahwa para pelaku yang mengambil opsi untuk memutilasi, membuang korban, itu karena memiliki status sosial, memiliki tanggung jawab sosial, ya. Nggak usah berarti bahwa dia orang berpangkat tinggi atau berjabatan tinggi, tapi minimal dia memiliki status sosial yang dia tidak mau kehilangan status itu. hmm, Dia tidak mau status sebagai kepala keluarga, sebagai suami, ya, itu kemudian terganggu, dia ingin tetap menjalankan kewajiban itu, hmm, atau dia juga tidak mau kehilangan sebagai pemilik usaha, sebagai ada juga pemilik usaha apa usaha macam-macam lah begitu ya. Nah dia tidak mau kehilangan itu,
maka dia memilih untuk kemudian memutilasi korbannya. Nah, jadi ini kan orang yang ya tidak mau bertanggung jawab sebetulnya, menghilangkan nyawa orang lain mau, tapi tidak mau menanggung implikasinya. Ya, Hmm, saya kira itu juga satu pilihan yang biasa diambil oleh orang yang memang hendak menghindarkan diri dari tanggung jawab hukum ya. Ada baik. yang memilih melarikan diri, ada yang memilih untuk membuang korbannya, begitu. Baik, Bang Adrianus Meilala, kriminolog Universitas Indonesia, terima kasih untuk perbincangan kita pagi hari ini. Selamat pagi Bang, salam sehat selalu.